regulasi desain dan pemilihan pemilu dan pemilihan serentak. Saya kira ini tadi ya pada prinsipnya sudah saya sampaikan secara ringkas. Jadi mengenai hari, tanggal dan waktu ditetapkan oleh KPU dan kami sudah berproses ya, sudah mengajukan beberapa opsi, sudah juga ada konsultasi ya bersama DPR dan pemerintah. Demikian juga di sana hadir Bawaslu dan juga DKPP. Gitu. Nah kemudian berikutnya adalah tentang pemungutan suara. Jadi pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan. Jadi jika nanti hari Rabu ya 14 Februari 2024 itu bukan merupakan hari libur, maka akan diatur ya melalui mekanisme yang ada menjadi hari yang diliburkan secara nasional gitu. Tadi tentang tahapan saya kira sudah ya dimulai 20 bulan ya sebelum hari pemungutan suara. Demikian juga tentang penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, sedangkan untuk pilkada itu sendiri ya tadi juga sudah saya sampaikan pada bulan November 2024. Nah, ini adalah ya sejumlah pertimbangan ya dalam pengaturan ya ataupun nanti ya pada saat penetapan jadwal hari pemungutan suara. Jadi waktu tahapan pemilu dan pemilihan 2024 yang dilaksanakan relatif bersamaan dan saling beririsan. Nah, mudah-mudahan ya dengan ditetapkannya 14 Februari 2024 ini tidak akan terjadi irisan yang signifikan ya dalam tahapan ya atau antar tahapan yang satu dengan yang lainnya dalam arti antara pemilu dengan pilkada. Kemudian berikutnya adalah memperhatikan beban kerja penyelenggara. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, yang saya hormati, memang beban kerja ini menjadi atensi kami KPU dan tentu ya semua pihak. KPU mendapat banyak masukan bagaimana agar dipikirkan ya dan ada satu solusi ya. Dan itu diantisipasi di awal tentu melalui tahapan. Nah berikutnya akan ada mekanisme-mekanisme lain dari aspek teknis penyelenggaraan. Gitu. Nah yang ketiga adalah terkait dengan penyediaan dan proses distribusi logistik terkait dengan perlengkapan pemilu dan pemilihan. Jadi distribusi logistik ini saya kira bukan hal yang sederhana ya. Selain memang kompleksitas logistik itu sendiri, maka perlu ada mekanisme pengadaan barang dan jasanya, kemudian mekanisme kalau surat suara misalnya ya, ada sortir ya, ada pelipatan, kemudian ada packing ya, ada distribusi. Dan Indonesia adalah negara yang sangat luas. Jadi dari pengalaman penyelenggaraan selama ini, selain faktor geografis ya, cuaca ya, juga medan ya di berbagai wilayah di Indonesia ini cukup kompleks ya. Ada memang yang bisa dilalui dengan mudah ya, dengan transportasi darat misalnya, ada juga yang harus dilakukan ya melalui laut atau bahkan melalui jalur udara begitu ya. Jadi aspek-aspek tata kelola distribusi ini juga menjadi penting untuk dipertimbangkan gitu. Berikutnya adalah memberikan ketersediaan waktu penyelesaian sengketa pemilu legislatif dan penetapan hasil pemilu. Jadi nanti ya mengenai sengketa ini sebagai contoh misalnya ya undang-undang membuka ruang untuk terjadinya ya sengketa prosesnya. Misalnya ketika KPU ya itu menetapkan partai politik peserta pemilu atau daftar calon tetap dalam pemilu legislatif ya, jika ada keberatan ya, selain melalui mekanisme di Bawaslu ya, ada juga mekanisme melalui peradilan tata usaha negara ya. Saya kira ini juga penting untuk menjadi pertimbangan begitu. Berikutnya adalah ya adanya waktu yang cukup ya bagi partai politik untuk melakukan konsolidasi dalam rangka menyiapkan pasangan calon yang akan diusulkan ya atau diusung dalam konteks pilkada. Jadi ketika nanti tahapan ya pemilu nasional, pemilu legislatif untuk pemilihan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu, maka itu menjadi dasar dan ini tentu perlu persiapan ya. Jadi bagi peserta yang akan menjadi peserta pilkada untuk
mempersiapkan ya siapa yang akan diajukan sebagai pasangan calon, kemudian bagaimana mekanisme internal dan administrasi persyaratan seperti apa yang harus disiapkan. Nah, selain itu tentu yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tahapan yang disusun nanti ya tetap menghormati hari-hari besar keagamaan ya. Saya kira ini penting sehingga nanti tahapan penyelenggaraan itu tidak akan mempengaruhi ya atau mengganggu ya perayaan hari-hari besar keagamaan. Ini juga menjadi diskusi dan pertimbangan KPU. Nah, berikutnya ya Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman semua, ini adalah gambaran ya secara garis besar mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi ada perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Ya, jadi perencanaan program dan anggaran ini tentu menjadi penting ya, karena apa? Penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu diatur atau dikelola ya atau dimanage itu berdasarkan tahapan ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa saja itu diatur ya tahapannya, kemudian programnya apa saja yang ada di dalam tahapan itu, kemudian tanggalnya, tanggal berapa sampai tanggal berapa, harinya apakah hari kalender atau hari kerja ya. Saya kira ini penting untuk satu kepastian hukum ya, sehingga para pihak dalam hal ini baik peserta maupun masyarakat dapat mengetahui ya bagaimana kemudian pemilu ya itu diselenggarakan. Jadi ada pemutaran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kemudian ada pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nah, mengenai pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ini termasuk bagian yang akan dilakukan di tahapan awal ya gitu ya. Jadi nanti ada sejumlah kategori ya, ada calon peserta pemilu atau calon partai politik peserta pemilu yang sudah memiliki kursi di parlemen ya, artinya telah lolos ya parliamentary threshold-nya. Kemudian ada juga yang sudah memiliki kursi tapi masih di tingkat provinsi dan kabupaten kota, jadi belum memasuki atau melewati parliamentary threshold untuk tingkat pusat gitu ya. Ada juga partai yang demikian. Ada juga partai yang sudah terdaftar di KPU tetapi belum mendapatkan kursi ya, baik di pusat maupun di daerah. Dan ada juga partai berbadan hukum tapi belum ya mendaftar di KPU. Ada juga partai baru dan seterusnya. Jadi ini varian-varian yang mungkin akan terjadi, dan KPU telah mempersiapkan ya satu rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran ya, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Berikutnya adalah penetapan sudah ya, kemudian penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk daerah pemilihan ya, daerah pemilihan di tingkat pusat ya dan provinsi itu sudah diatur di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, sedangkan untuk tingkat kabupaten kota ya itu prosesnya ada di KPU ya, dengan tentu ya ketentuan-ketentuan prosedur ya dan mekanisme yang ada. Kemudian berikutnya adalah pencalonan ya. Jadi ada pencalonan sesuai dengan jenis pemilu atau pemilihan yang diselenggarakan. Kemudian ada masa kampanye, masa tenang ya, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, kemudian pengucapan sumpah atau janji ya. Saya kira itu adalah garis-garis besar tahapan pemilu ya, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang. Nah, berikut ya secara sekilas ya akan saya sampaikan sekali lagi, ini adalah baru rancangan yang sudah disampaikan oleh KPU pada saat ya rapat dengar pendapat di DPR ya bersama Komisi 2, kemudian pemerintah, hadir juga Bawaslu ya dan DKPP. Jadi ada yang hadir secara langsung, ada juga yang secara online gitu. Jadi KPU ya sebetulnya di awal telah menyiapkan sejumlah opsi ya. Misalnya opsi tanggal 14 Februari 2024, ada juga 21 Februari 2024, ada juga 6 Maret ya 2024. Jadi di dalam RDP kemarin memang yang disepakati ya, dituangkan di dalam kesimpulan itu adalah
hari Rabu 14 Februari 2024. Kira ini ya. Nah, berdasarkan penilaian atas risiko tahapan, ya saya kira opsi inilah yang kemudian didorong ya, dan sudah dijadikan ya sebagai bagian dari kesimpulan DP yang lalu. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sekali lagi rancangan yang dipersiapkan oleh KPU ya. Tentu ini masih memerlukan proses dan waktu ya, karena mekanisme pembentukan peraturan KPU ya. Jadi pertama tentu KPU mempersiapkan rancangannya, kemudian dalam praktek ya ada FDD ya, ada uji publik, kemudian ada konsultasi, dan setelah itu ada proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM ya, dan stakeholder terkait ya dengan substansi atau materi muatan terhadap PKPU ya. Jadi direncanakan ya sesuai dengan konsep yang ada, tahapan itu akan dimulai pada bulan Juni ya tahun 2022 ya, dan seterusnya ya. Jadi dimulai dari perencanaan program dan anggaran penyusunan peraturan KPU. Jadi meskipun sebetulnya untuk peraturan KPU ini juga sudah mulai diinventarisir, mulai dipersiapkan, dan ada sebagian yang sudah selesai gitu ya. Karena pembentukan peraturan KPU itu sebetulnya selain mengacu kepada tahapan ya, bisa juga dilakukan di luar tahapan ya, sepanjang memang undang-undang ya yang dijadikan dasar dalam pembentukannya itu masih berlaku, dan itu adalah satu kebutuhan yang urgent ya untuk direspon oleh KPU. Sekali itu. Kemudian berikutnya adalah pendaftaran partai politik ya. Sekali itu penting yang akan menjadi peserta pemilu ya bagi mereka yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada pembentukan PPK ya, PPLN, PPS dan seterusnya. Saya kira ini tidak akan saya rinci ya, karena ini sangat detail dan teknis, dan tentu memerlukan waktu yang cukup lama ya untuk membedahnya. Tapi ini sebagai gambaran saja. Sekali lagi saya sampaikan ini adalah salah satu rancangan ya, satu gambaran yang masih dalam proses untuk dibahas lebih lanjut. Saya kira ini ya tahapan yang direncanakan tahun 2022. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai dengan Desember. Kemudian ada juga yang di tahun 2023 begitu. Nah, berikutnya ini adalah di tahun 2024 begitu. Jadi nanti pengucapan sumpah janji ya itu direncanakan untuk DPR dan DPRD ya 1 Oktober 2024, sedangkan untuk Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024. Nah, ini ya saya kira yang saya sampaikan tadi terkait dengan kesimpulan RDP pada tanggal 24 Januari 2022 yang lalu. Pada prinsipnya untuk pemilu serentak nasional ya 14 Februari 2024. Nah, sedangkan untuk pilkada serentak nasional sebagaimana di dalam undang-undang ya itu bulan November 2024. Sedangkan tahapan ini masih dalam proses ya. Tentu KPU ya dengan fasilitasi Sekretaris Jenderal ini sedang dalam proses untuk melakukan persiapan dalam rangka pencermatan, penyempurnaan dan seterusnya, dan juga merespon ya masukan-masukan yang disampaikan kepada KPU. Nah, sepanjang memungkinkan menurut ketentuan undang-undang dan juga dari aspek tata kelola ya, tentu ini akan menjadi pertimbangan KPU. Nah, jika tidak, tentu nanti KPU akan menjelaskan kira-kira apa yang menjadi argumentasi hukumnya ya, pertimbangan dari aspek teknis penyelenggaraan dan seterusnya. Nah, ini ya Bapak sekalian sebagai gambaran ya. Jadi KPU kalau kita bicara tentang regulasi ya atau aturan yang menjadi kewenangan KPU, menjadi tugas ya, kewenangan dan sekaligus kewajiban KPU adalah membentuk ya peraturan KPU. Nah, di jumlahnya cukup banyak ya. Jadi ini mungkin berkembang ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada peraturan KPU yang dipersiapkan oleh KPU untuk kepentingan atau kebutuhan penyelenggaraan pemilu. Ada juga untuk penyelenggaraan pemilihan atau pilkada.
Nah, tentu kita semua berharap ya, saya kira ini bisa diselesaikan tepat waktu, sehingga cukup waktu untuk melakukan sosialisasi kepada para pihak terkait, ya, kepada masyarakat, kepada partai politik ya, calon atau bahkan mungkin nanti peserta, kemudian kepada instansi atau lembaga-lembaga lainnya, mulai dari pusat sampai dengan daerah.